Shin Tae-yong angkat bicara soal blunder Justin Hubner dan Jordi Amat saat timnas Indonesia kalah telak dari Libya. Shin Tae-yong sempat minta restu ke Witan usai tiru eksperimen Thomas Doll di laga timnas Indonesia versus Libya. Shin Tae-yong angkat bicara soal blunder Justin Hubner dan Jordi Amat saat timnas Indonesia kalah telak dari Libya. Shin Tae-yong bakal umumkan skuad timnas Indonesia di Piala Asia 2023 usai uji coba lawan Iran. Jangan lupa subscribe dahulu ya guys, biar admin tambah semangat ngasih kabar berita seputar sepak bola untuk kamu, dan admin doakan biar kamu yang jomblo cepat punya pasangan. Shin Tae-yong angkat bicara soal blunder Justin Hubner dan Jordi Amat saat timnas Indonesia kalah telak dari Libya. Shin Tae-yong mengomentari blunder yang dilakukan oleh Justin Hubner dan Jordi Amat saat timnas Indonesia kalah telak atas Libya dengan skor 0-4. Justin Hubner dan Jordi Amat sempat berduet sebagai bek tengah timnas Indonesia saat babak kedua. Pada laga ini, Hubner tampil dari bangku cadangan dan melakukan blunder pada menit ke-89, terlalu percaya diri membawa bola di depan. Gawang sendiri, umpan pemain Wolverhampton Wanderers FC tersebut sukses dipotong oleh Tak-Tak Hussein. Tanpa pengawalan, Tak-Tak tinggal melepaskan tendangan ke gawang Syahrul Trisna yang sudah kosong dan menjadi 0-3. Sementara Jordi Amat melakukan kesalahan yang berujung gol penutup Libya dari tengah lapangan. Jordi Amat gagal mengontrol bola dan dicuri oleh Alaa Al-Qadjar. Al-Qadjar tanpa ampun menghujam gawang timnas Indonesia dari tengah lapangan. Pemain 20 tahun tersebut sudah ditanya oleh pelatih asal Korea Selatan soal kesiapan fisik pada laga lawan Libya. Justin Hubner mengaku sudah siap untuk bermain selama 45 menit. Di luar kesalahan yang berujung gol lawan, Shin Tae-yong mengaku penampilan Justin Hubner sudah cukup baik. Untuk Justin memang langsung bertanding, kata Shin Tae-yong pada keterangannya kepada media yang dihadiri bolasport.com, Rabu 3 Januari, memang Justin sudah mengikuti latihan di tim sebelumnya. Dia bicara, kepada saya, bisa bermain 45 menit, tidak usah anggap pertandingan ini, melawan Libya, penting untuk skor. Menang kalah tidak terlalu penting, jadi memainkan Justin juga seperti pemain lain, untuk mengecek fisiknya juga dan dia juga dapat bermain 45 menit, saya mencoba Justin bisa bermain juga dengan pemain timnas. Meski melakukan kesalahan, dia sangat baik, ujarnya soal Justin Hubner. Sementara untuk Jordi Amat, Shin Tae-yong sangat memahami bahwa pemain 31 tahun tersebut sedang dalam pemulihan cedera. Shin Tae-yong sempat minta restu ke Witan usai tiru eksperimen Thomas Doll di laga timnas Indonesia versus Libya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, melakukan eksperimen kepada Witan Sulaiman pada laga uji coba jilid pertama kontra Libya di Titanic Mardan Stadium, Turki, Selasa, 2 Januari 2024. Shin Tae-yong memainkan Witan Sulaiman yang posisi naturalnya sebagai winger justru ditaruh menjadi bek kanan. Witan Sulaiman diturunkan saat babak kedua dimulai guna menggantikan peran Yakob Sayuri, diakui Shin Tae-yong. Keadaan memaksa Witan Sulaiman tidak bermain sebagai winger. Untuk pemain di posisi sayap kanan, Shin Tae-yong memilih Egy Maulana untuk berduet dengan mantan pemain PSIM Yogyakarta itu. Karena situasinya memang harus memainkan semua pemain, ucap Shin Tae-yong dalam sesi jumpa pers via Zoom, Rabu, 3 Januari 2024. Jadi Witan dimainkan di FB, fullback, kanan, kata pelatih asal Korea Selatan tersebut, saat memasang Witan sebagai bek kanan. Shin Tae-yong sempat meminta restu kepada pemain bersangkutan. Sejatinya, bermain lebih ke belakang bukan sesuatu yang baru bagi Witan. Sebelumnya, pemain berusia 22 tahun tersebut beberapa kali bermain sebagai wingback kiri saat memperkuat Persija Jakarta asuhan Thomas Doll. Witan juga sempat main di FB kiri saat di klub dengan formasi 3 back, kata Shin Tae-yong. Dan saya bertanya juga kepada Witan dan dia tidak masalah main di FB kanan. Tutur pelatih berusia 53 tahun tersebut. Kedepannya, Shin Tae-yong memastikan bahwa Witan tidak akan seterusnya dimainkan menjadi bek sayap. Jadi tidak perlu khawatir Witan main terus di FB kanan, ujar Shin Tae-yong. Sementara itu, laga timnas Indonesia versus Libya berakhir dengan skor 0-4.
Shin Tae-yong memahami bahwa kekalahan dari Libya pasti membuat kecewa pecinta sepak bola tanah air. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan kembali berjumpa Libya, Jumat, 5 Januari 2024. Memang para fans sepak bola kecewa karena kami kalah dengan Libya dengan skor 4-0, ucap Shin Tae-yong. Shin Tae-yong tegaskan laga perdana Timnas Indonesia versus Libya untuk pantau perkembangan fisik pemain. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong menegaskan bahwa dirinya tidak begitu masalah dengan hasil laga uji coba lawan Libya. Timnas Indonesia kalah telak atas Libya dengan skor 0-4 pada Selasa, 2 Januari 2024. Malam WIB di Mardan Sports Complex, Antalya, Turki. Shin Tae-yong mengaku tidak memikirkan hasil akhir. Pelatih asal Korea Selatan tersebut ingin melihat kondisi terkini dari para pemain Timnas Indonesia. Pasalnya, sejak menggelar TC di Antalya, Turki pada 20 Desember 2023, Shin Tae-yong menggeber aspek fisik para pemain Timnas Indonesia. Jadi di laga kemarin, saya tidak melihat hasil akhir, ujar Shin Tae-yong. Namun lebih kepada mengecek kondisi pemain, sebab sejak TC Turki kami terus menggenjot fisik pemain. Mungkin fans kecewa dengan hasil, namun percayalah tim terus mengalami perkembangan yang positif, kata Shin Tae-yong. Shin Tae-yong pun menjelaskan alasannya menurunkan hampir semua pemain pada laga itu. Tercatat hanya ada 6 nama yang belum turun dalam laga pertama lawan Libya: Muhammad Riyandi, Hernando Ari, Asnawi Mangkualam, Sandy Walsh, Elkan Bagot, dan Shane Patinama. 2 nama yang disebut terakhir masih absen dan tidak masuk dalam daftar susunan pemain pada laga tersebut. Sementara 4 nama sisanya masih belum mendapatkan kesempatan untuk merumput. Jadi sebenarnya saya ingin mencoba semua pemain, ujar Shin Tae-yong, karena ada beberapa dari mereka juga baru bergabung secara bergantian dalam TC Turki. Lebih juga untuk pematangan strategi dan penyesuaian formasi tim, kata pelatih asal Korea Selatan tersebut. Shin Tae-yong pun juga melakukan banyak eksperimen posisi kepada para pemain, salah satunya adalah memainkan Witan Sulaiman sebagai bek kanan. Soal Witan, dia sudah bersedia untuk bermain sebagai bek kanan karena pernah melakukannya di Persija Jakarta. Shin Tae-yong bakal umumkan skuad Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 usai uji coba lawan Iran. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, buka suara soal skuad akhir yang bakal tampil di Piala Asia 2023. Pernyataan tersebut disampaikan oleh pelatih asal Korea Selatan saat ditanya oleh awak media pada Rabu, 3 Januari 2024, siang waktu Indonesia Barat. Seperti yang diketahui, awalnya Shin Tae-yong ingin membawa 30 nama ke kamp pemusatan latihan Timnas Indonesia di Antalya, Turki mulai 20 Desember 2023, 6 Januari 2024. Namun, 2 pemain dicoret sebelum pemusatan latihan digelar, karena masalah cedera. Selama di Turki, Timnas Indonesia bakal bertanding dengan 28 pemain saat beruji coba 2 kali lawan Libya. 2 laga uji coba tersebut dilaksanakan pada 2 dan 5 Januari 2024. Usai laga tersebut, Timnas Indonesia langsung terbang ke Qatar. Timnas Indonesia baru mengumumkan skuad resmi yang bakal bertanding di Piala Asia 2023 setelah laga uji coba lawan Iran. Duel tersebut bakal dilangsungkan pada 9 Januari 2024. Jadi rencana Timnas 28 pemain ini akan dibawa sampai ke Doha, sampai melawan Iran, ujar Shin Tae-yong pada konferensi pers secara daring, Rabu, 3 Januari 2024. Siang waktu Indonesia Barat. Setelah melawan Iran baru akan jadi 26 pemain, ujarnya. Shin Tae-yong juga angkat bicara soal persiapan Timnas Indonesia pada laga perdana di Piala Asia 2023. Skuad Garuda bakal berjumpa lawan Irak pada laga perdana Piala Asia 2023. Duel tersebut bakal dilangsungkan pada 15 Januari 2024. Pelatih asal Korea Selatan tersebut masih belum bisa berbicara banyak soal persiapan lawan Irak. Shin Tae-yong mengaku masih fokus untuk 2 laga uji coba sisa. 1 hari sebelum pertandingan kemarin kita fokus ke pertandingan daripada fokus ke latihan fisik, ujar Shin Tae-yong. Setelah itu fokus ke pertandingan Irak tanggal 15. Jadi daripada latihan taktik kita fokus ke latihan fisik, ujarnya. Timnas Indonesia sendiri berada di grup D Piala Asia 2023. Selain Irak, skuad Garuda juga bersaing dengan Jepang dan Vietnam.